Pemirsa, ada sebuah kapal kargo bertabrakan dengan kapal lain hingga tenggelam di Selat Hormuz. 23 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Ini adalah kapal kargo bernama Luni, terbelah jadi dua dan tenggelam di Selat Hormuz. Tim penyelamat langsung mengevakuasi para awak kapal sebanyak 23 orang dan dibawa ke Pulau Qesem. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Menyusul gelombang serangan dari Washington, Korps Garda Revolusi Iran IRGC akan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat. Menariknya, rudal yang diluncurkan bergambarkan sejumlah pemimpin tertinggi Iran. IRGC menunjukkan rudal bergambar pemimpin tertinggi Iran saat ini dan sebelumnya, diantaranya wajah dari Mojtaba Khamenei dan ayahnya Ali Khamenei. Rudal ini akan diluncurkan ke pangkalan-pangkalan AS menyusul gelombang serangan dari Washington. Video tersebut juga menunjukkan beberapa peluncuran rudal termasuk yang diidentifikasi oleh IRGC sebagai rudal Khyber Sakan, Zulfikar, Sajil, dan Fateh 110. IRGC telah melakukan serangkaian serangan di bawah Operasi Nasr II yang menargetkan situs militer AS di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan ke Iran. Serangan menghantam sebuah jembatan di Bandar Abbas. Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk 2 jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran, porak-poranda setelah Amerika Serikat menggempur wilayah tersebut. Dampak serangan juga membuat beberapa mobil hancur dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Kepulan asap terlihat di langit kota Bandar Abbas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan berhari-hari ke Iran. Komando Pusat AS CENTCOM mengumumkan bahwa mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melambahkan kemampuan militer mereka. Iran sendiri tak tinggal diam dan membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Teheran memperingatkan akan targetkan infrastruktur di seluruh wilayah AS jika Amerika terus melanjutkan serangan mereka. Melalui CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim telah menyerang puluhan fasilitas militer selama 6 malam berturut-turut. Ya, dirilis Komando Pusat Amerika CENTCOM menunjukkan gelombang serangan Amerika Serikat terbaru yang melibatkan jet tempur, drone, kapal perang, dan rudal. Serangan-serangan itu mengakibatkan ledakan dan kepulan asap yang membumbung tinggi di sejumlah lokasi yang berbeda, diantaranya pos pengawasan pesisir, pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim Iran. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang luntur kembali memicu ketegangan yang berdampak pada kondisi global. Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Prancis Pascal Convavreu mendesak agar dua negara kembali dalam kerangka gencatan senjata. Ia menilai konflik kembali terjadi akibat ulah Iran yang melancarkan serangan dan melanggar perjanjian. L'escalade doit cesser, que nous revenions dans le cadre du cessez-le-feu signé le 17 juin à Versailles. Il y a désormais 60 jours qui ont été ouverts, nous n'y sommes pas. Il faut être aussi clair sur la nature de la responsabilité initiale. Il y a à peu près moins d'une semaine, ce sont les Iraniens qui ont choisi de mener des frappes qui étaient à la fois à l'encontre du droit international, mais à l'encontre aussi du propre texte qu'ils avaient eux-mêmes signé et qui a ensuite entraîné un cycle escalatoire de représailles. Donc notre souhait, c'est que les différentes parties puissent revenir à cette... Pesawat tempur siluman F-35A Lightning II milik Angkatan Udara Amerika Serikat terekam tengah mengisi bahan bakar. Pengisian dilakukan di udara saat pesawat sedang melakukan patroli di atas Timur Tengah. Ini adalah prosesnya ya pemirsa ya, mengisi BBM di udara. Luar biasa ya. CENTCOM merilis rekaman menunjukkan jet-jet itu mendekati pesawat KC-135 Stratotanker. Selanjutnya pengisian bahan bakar dilakukan membuat pesawat F-35A tertahan lebih lama di udara.
Sementara pasukan AS lainnya melanjutkan operasi di wilayah target. Rekaman jet tempur ini dirilis Washington setelah Washington menyatakan telah menyerang sejumlah target militer Iran. Iran tegaskan Selat Hormuz adalah garis merah yang tidak dapat dilanggar. Jika AS terus ikut campur, Iran ancam meratakan seluruh infrastruktur AS di kawasan. آمریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناهمسازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد. آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد Kuwait dan Bahrain menghadapi serangan udara baru dari Iran yang terjadi saat Iran dan Amerika Serikat saling serang memperebutkan kendali Selat Hormuz. Tentara Kuwait merespon dan mengatasi serangan drone baru Iran. Iran menargetkan sistem radar, sistem pertahanan udara, dan penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ali Al-Salim di Kuwait dan instalasi militer AS di Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain. Dua negara teluk tersebut kembali diserang sejak dimulai kembalinya permusuhan antara Amerika Serikat dengan Iran. Beralih ke informasi lain, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan jilid 3 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy mengajukan gugatan yang fokusnya pada tuntutan ganti rugi terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy Suryo mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti rugi terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan, sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Pengajuan ini menjadi babak terbaru dalam rangkaian upaya hukum yang ditempuh Roy Suryo terkait penanganan kasus tersebut. Sebelumnya, pada pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo dengan menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik cacat formil serta tidak sah menurut hukum. Namun permohonan rehabilitasi nama baik yang diajukannya ditolak. Di sisi lain, pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka hingga kini masih berlangsung di PN Jakarta Selatan.
Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti rugi, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi yakin bahwa taktik buying time yang dilakukan Roy Suryo telah menghambat proses hukum. Pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis dan hanya sebagai taktik buying time atau menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan. Kubu Jokowi berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan sudah tidak relevan lagi karena perkara pokoknya sendiri sudah memasuki tahap persidangan di pengadilan. Tim Liputan Anyus melaporkan.